Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Asik. Udah sarapan, kemarin udah tidur nyenyak, walaupun hari ini belum mandi, tapi tetap semangat. Udah. Oh, udah Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu Indonesia itu adalah negara agraris. Tentu kita udah nggak asing lagi dengan dunia petani, dengan dunia pertanian, dan juga ketika cuaca dan iklim yang tiba-tiba berubah dari yang panas, kemudian sampai di sini kita dingin, itu bagi petani udah biasa, ya kan? Nah, sebelum masuk ke perkenalan, saya mau buat pantun dulu, boleh ya? Boleh. Mencari kambing di pohon baru, sampai di puncak akhirnya ketemu. Salam sapa di pagi yang baru. Selamat datang teman-teman Yabima dari Lampung. Saya Citra dari Madiun, Jawa Timur. Setengah umur saya hidup di sini bersama Bina Sarana Bakti dan Pater Agato. Jadi kalau rambut saya sudah putih, mungkin udah bisa menebak umur saya berapa dan berapa setengahnya saya hidup di sini. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang mungkin nanti akan membosankan, pasti enggak ya, pasti ada sesuatu yang baru, itu pasti menarik. Oke, sekarang saya perkenalkan siapa sih sebenarnya yang awalnya mendirikan pertanian organik. Jadi ini adalah sosoknya Pater Agato. Pater Agato tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Pak Pen bahwa beliau adalah seorang pastor Katolik. Nama kecil beliau adalah Elsener Adolf. Nah, ketika beliau menjadi pastor, beliau mendapat nama Agato, yang artinya baik atau kebaikan. Pater Agato masuk di Ordo OFM Kapusin, seperti yang disebutkan sama Pak Pen tadi. Pak Pen ya saya manggilnya, suka lupa nama, maaf Pak. Nah, itu dari Ordo Fransiskan memang beliau berkomitmen untuk hidup sederhana. Ketika akhirnya beliau ditugaskan di Indonesia, di Kalimantan pada awalnya, kemudian ke Cisarua, dan di sini beliau bersama-sama kami di sini membuka pandangan kami tentang apa itu bersahabat dengan alam, apa itu kita mengabdi dengan sesama ciptaan, bagaimana kita juga menghambakan diri, bagaimana kita juga bersaudara dengan sesama ciptaan yang lain. Nah, dan ini adalah keseharian dari Pater Agato. Beliau selalu bersama teman-teman di lapangan, jadi tidak selalu di kantor. Dengan pakaian yang sederhana, nggak menggunakan jas, tidak menggunakan sepatu pantofel, tapi beliau juga kadang-kadang bersendal jepit. Dan kalau sendal jepit kena di kebun biasanya gampang putus, itu pun juga Pater biasa pakai sendal jepitnya selen, apa ya selen, beda gitu. Ya, nah ini sosoknya Pater Agato. Yang diajarkan beliau adalah hal yang sederhana, yaitu memperhatikan. Perhatikan saja di sekitarmu, perhatikan apapun yang ada di sekitarmu, perhatikan segala peristiwa yang terjadi di dalam hidupmu. Dari perhatikan itu, lama-lama akan muncul suatu perhatian. Dari perhatian, lama-lama kita akan menjadi lebih kritis. Kita akhirnya akan mulai berpikir untuk apa ya yang bisa saya lakukan supaya ini menjadi lebih baik. Dari peristiwa yang buruk, apa ya yang bisa saya lakukan supaya ini menjadi peristiwa yang baik. Dari benda-benda yang asalnya biasa saja, apa yang bisa saya lakukan sehingga benda ini bisa memberikan manfaat bagi ciptaan yang lain. Seperti itu. Nah, ini masih Pater Agato bersama dengan karyawannya, bersama dengan teman-teman. Kita sering makan bersama, sering diskusi.
Cuman makin kesini seperti Ibu tadi ya, susah banget ditunjuknya. Kalau satu meja sama pater, yang terjadi adalah keheningan. Karena semua takut untuk ngomong. Jadi ketika kita diskusi, ketika kita makan, yang terjadi adalah malah justru keheningan. Nah, ini tentang Pater Agato, tentang siapa sih yang mendirikan Bina Sarana Bakti atau Pertanian Organis ini. Nah, seiring jalannya waktu, akhirnya pada 7 Mei 1984 itu Yayasan Bina Sarana Bakti resmi berdiri. Jadi kami berbadan hukum secara resmi pada tanggal 7 Mei 1984. Kegiatan utama saat itu adalah memang pertanian dan juga pendidikan serta lingkungan hidup. Bagi pater yang waktu itu hobi membaca, memang buku itu adalah jendela dunia. Jadi kita bisa tahu segala macam itu hanya dari buku. Nah sekarang pasti kita udah bosan banget kalau misalnya baca tulisan yang banyak banget kayak gini, apalagi harus dibantu sama kacamata, udah pusing guys. Nah cuman sekarang kita udah dimudahkan nih dengan teknologi. Ya kan udah mulai banyak channel-channel YouTube, udah mulai banyak podcast, apapun yang mau kita cari kita tinggal klik HP, muncul semuanya. Kita nggak perlu baca, hanya tinggal nonton dan dengerin sambil kita di kebun, sambil kita masak di dapur, kita udah bisa dapat ilmunya. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa melihat sisi positif dari teknologi itu. Kita bisa melihat sisi positif dari handphone yang kita pegang. Orang selalu bilang gara-gara HP nih anak saya jadi begini, gara-gara HP nih anak-anak jadi gampang tantrum. Nah, dari hal negatif itu kita harus bisa meminimalisirnya. Kita harus bisa melihat sisi baiknya. Dari perhatikan menjadi perhatian, kita harus bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Dan itu yang diinginkan oleh Pater Agato. Nah, dari awalnya adalah Pater sebenarnya hanya ingin membuat tempat ini sebagai pusat pembangunan Indonesia. Karena Pater melihat pembangunan di Indonesia itu menuju arah yang tidak baik. Karena banyak sekali orang membangun gedung tapi tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Nah, akhirnya berjalan waktu lagi berubah dari yang Yayasan Pembangunan Indonesia menjadi Pusat Pengembangan Organis. Nah, visi misinya adalah ini. Jadi visi dari Yayasan Bina Sarana Bakti itu adalah hidup harmonis dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Dan misi kita adalah mempersiapkan segala sarana untuk berbakti. Dengan moto kita, The Organic Way, All in Harmony. Nah, Bina Sarana Bakti itu sendiri, dari kata bina, itu membina, yaitu membangun, memajukan, membimbing, membentuk, mengarahkan, menunjukkan. Mau menunjukkan apa? Mau membimbing apa? Mau membina apa? Membina segala sarana, alat, media, peristiwa yang terjadi, supaya kita bisa saling melayani, supaya kita bisa saling mendukung, supaya kita bisa saling melengkapi. Maka nama Bina Sarana Bakti itulah yang akhirnya menjadi membina segala sarana supaya saling berbakti. Dan contoh kecilnya adalah benda kayu. Benda kayu itu kalau kita olah menjadi kursi dan meja, bisa menjadi alat atau media kita untuk kita duduk, untuk kita menulis. Nah, kalau sebagai manusia kita tidak memperhatikan si alat tersebut, tidak memperhatikan media tersebut, tidak memperhatikan atau merawat hal tersebut, lama-lama meja itu tidak berfungsi lagi sebagai meja. Kadang-kadang karena iseng, karena materinya membosankan, itu kadang-kadang kita nulisnya bukan di kertas tapi di meja. Akhirnya mejanya nggak rata. Ketika kita butuh untuk tanda tangan kontrak nilai triliunan, tanda tangannya meleset jadi nggak berlaku. Nah, itu yang sering dilakukan anak-anak sekarang. Meja itu sering dicoret-coret, dikasih namanya lah, digambarin lope-lope lah, digambarin bunga-bunga lah. Nah, itu karena kita kurang perhatian terhadap sekitar kita. Kita tidak mau menjadi sarana untuk benda yang lain. Nah, sementara Bina Sarana Bakti mengajak kita supaya segala sarana yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi
alat untuk melengkapi, untuk kita saling mengabdi, saling berbakti. Dan salah satu contohnya yang di kebun, gulma atau tanaman kering, itu bisa kita manfaatkan sebagai mulsa. Tentu sebagai petani ini udah hal yang biasa ya, memanfaatkan apa yang ada di alam untuk kembali ke alam. Si gulma atau tanaman kering ini lama-lama kan akan membusuk dan kemudian akan menjadi nutrisi di tanah untuk tanaman yang kita tanam. Dulu ini ketika pertama saya di sini, saya diperkenalkannya gulma itu adalah rumput jahat. Kok bisa rumput jahat? Emang ada ya rumputnya jahat, itu memang sudah melakukan kejahatan apa sih? Ternyata itu hanya istilah kita, dan itu yang harus diperbaiki. Maka kita nggak boleh menyebut sesuatu itu sebagai hal-hal yang buruk, tapi harus hal-hal yang baik supaya bisa berakibat hal-hal yang baik juga buat kita dan buat lingkungan kita. Maka nggak ada sebenarnya istilah rumput jahat, karena itu hanya ciptaan kita aja. Tetapi yang ada adalah gulma atau bukan tanaman utama. Dan ternyata yang kita anggap nggak baik itu malah justru yang memberikan kehidupan atau menjadi sumber kehidupan bagi tanah yang kita tanami. Nah, supaya lebih jelas, selama ratusan juta tahun, alam telah membuktikan keahliannya memelihara bagian-bagiannya. Manusia, tumbuhan, binatang, sampai mikroorganisme menjadi suatu hubungan yang saling mendukung dan harmonis. Maka petani organis yang melayani dan merawat alam atau tanah dengan sendirinya akan menerima hasil yang membuahkan dari alam itu sendiri, sehingga tidak perlu mengadakan pupuk kimia, bibit-bibit rekayasa genetik, dan pestisida atau insektisida kimia untuk memasak tanah supaya menghasilkan. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh Pastor Agathon di lahan-lahan percobaannya. Gulma dan rumput liar yang tumbuh di seputar tanaman pertanian, beberapa jenis akan dipertahankan hidup karena bermanfaat untuk menjaga kekuatan akar tanaman pertanian. Sedangkan jenis lainnya, apabila disiangi, akan bermanfaat sebagai humus yang menyuburkan tanah sekaligus membangun kehidupan dalam tanah yang bermanfaat, seperti adanya cacing tanah dan mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan tanaman. nah itu tadi dari yang tidak baik, kita harus bisa melihatnya dari sisi yang lain supaya itu memang dia punya nilai yang lebih buat kita semua. Nah, pertanian organis itu istilahnya lebih tepat dalam bahasa Inggris adalah agri, yang artinya lahan, dan culture itu kebudayaan. Organis itu adalah sifat hubungan peran antara organ dan organisme. Sehingga pertanian organis itu adalah sistem usaha tani yang mendasarkan pada prinsip-prinsip alam dalam menjaga agroekosistem agar bermanfaat bagi tanah, air, dan makhluk hidup dan dapat memenuhi kebutuhan hidup, khususnya bahan pangan yang sehat bagi manusia. Nah, Tuhan itu yang menciptakan alam dan juga menciptakan manusia. Alam dan dunia pertanian dan manusia yang sebagai petani, itu petani menjaga dan memelihara alamnya supaya kehidupan menjadi harmoni. Nah, tentang organis sendiri, pakar akan menjelaskan di sini. Organis berasal dari kata organ, aslinya Yunani organon. Dan itu sebenarnya arti alat kerja. Dan kata dasarnya itu ergon, yang namanya atau artinya bekerja. Jadi organisme alat kerja, yaitu organ yang kerja untuk organisme. Dan kalau organ berfungsi baik, organisme pun sehat, bisa berobat alamnya. Dan sikap itu sebenarnya kita mesti mulai salah setiap hari di mana. Salah satu ciri khas dari pertanian organis adalah banyaknya bermacam makhluk hidup yang ada di perkebunan, seperti serangga, burung, katak,
dan kadal yang jarang bisa ditemui pada pertanian yang memakai zat-zat kimia. Hama dan predator atau musuh alami hidup bersama di satu lingkungan perkebunan sayur, sehingga hama bisa dikontrol populasinya secara alami karena dimangsa oleh predator seperti burung selipi dan capung. Keanekaragaman seperti ini memang sengaja meniru alam sedekat mungkin, di mana suatu lingkungan yang semakin banyak keanekaragamannya akan menjadi semakin stabil. Nah, jadi dari sini kita belajar bersama alam. Di dalam alam itu isinya macam-macam, nggak cuma satu. Nah, di pertanian organis kita berusaha meniru alam dengan cara menanamnya kita tidak monokultur, tidak seragam, satu wortel semua, enggak. Tetapi dalam satu teras itu ada beberapa bedeng. Bedengan ukuran 1 kali 10 meter persegi itu disesuaikan dengan kondisi kita, disesuaikan dengan panjang lengan kita, sehingga supaya kita mengerjakannya lebih mudah. Dan di dalam satu teras tersebut kita bisa menanamnya lebih dari satu jenis tanaman. Nah, di situ kita sebenarnya mau meniru alamnya. Di alam itu keanekaragaman saling mendukung. Nah, di dalam pertanian organis juga kita mencoba tanaman-tanaman yang berbeda itu bisa saling mendukung. Nanti ketika di kebun, Bapak Ibu bisa memperhatikan apa sih gitu, tanaman apa dengan apa, mengapa ini dengan ini. Nah, nanti bisa ditanyakan ke pemandu yang di lapangan. Nah, tadi beda antara organik dan organis. Apakah semua sayur organik itu selalu organis? Dan apakah kalau organis itu pasti organik? Jadi kalau untuk produk pertanian organik itu adalah teknik caranya, budidayanya. Sementara kalau organis itu mentalitas yang menentukan, bukan tekniknya. Itu adalah keyakinan kita. Kita yakin bahwa dengan organis, bahwa dengan melawan egois, bahwa kalau egois itu semua untuk saya. Sementara kalau organis itu saya untuk semua. Nah, dengan kita melatih tindakan-tindakan organis, dengan kita memperhatikan satu dengan yang lainnya, tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu nanti akan muncul watak, akan muncul karakter kita. Kalau satu orang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, kemudian menularkan ke yang lain, tentu hidup kita akan semakin indah. Nah, itu yang Pater Agato coba ajarkan kepada kita semua. Dan nanti di lapangan teman-teman juga akan melihat sendiri bagaimana teknik budidaya organik dan bagaimana nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata bedanya organis dan organik itu ini loh. Oh ternyata kalau organik itu pasti organis, atau kalau organis itu pasti organik. Yang mana ya? Nah, itu nanti teman-teman akan muncul sendiri. Baik, karena sudah ada tulisan terima kasih, berarti itu sudah slide terakhir. Karena tadi ada pantun pembuka, saya akan buat pantun penutup. Buah durian dimakan bersama yang terkasih. Sekian dan terima kasih.